Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Akbar dengan NIM 2016 10370311224. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya dengan judul klasifikasi citra X-ray menggunakan Convolutional Neural Network untuk kategori penyakit toraks. Latar belakang diambilnya penelitian ini yaitu kemajuan teknologi yang cepat serta terus bertambah pada perubahan gaya hidup masyarakat. Perubahan terjadi karena teknologi yang ada di lingkungan sekitar mereka memudahkan seseorang untuk menyelesaikan sebuah masalah. Salah satu bentuk kemajuan teknologi tersebut yaitu penggunaan komputer untuk melakukan klasifikasi penyakit pada sebuah citra. Salah satu kategori penyakit yang dapat dikenali melalui citra yaitu penyakit toraks atau dada. Beberapa penyakit toraks seperti atelektasis, kardiomegali, effusion, infiltration, mass, nodul, pneumonia, pneumotoraks, consolidation, edema, emphysema, fibrosis, hernia, dan pleural thickening dapat dikenali melalui citra X-ray. Seiring dengan meningkatnya populasi manusia serta bertambahnya pasien dalam melakukan pemeriksaan X-ray menimbulkan banyaknya citra X-ray yang perlu dianalisis dan didiagnosa penyakitnya. Hal ini menyebabkan banyak rumah sakit kekurangan ahli untuk membaca setiap X-ray dari setiap pasien. Oleh karena itu, dibutuhkan kecerdasan dan kecepatan komputer untuk mendiagnosa dan mendeteksi citra X-ray secara akurat. Dengan memanfaatkan kelebihan deep learning dan metode yang ada dalamnya, diharapkan dapat membaca citra X-ray dengan jumlah yang lebih besar, cepat, dan efisien dengan akurasi yang baik dalam mengklasifikasi kategori penyakit toraks. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan metode klasifikasi Convolutional Neural Network untuk mengklasifikasi jenis penyakit toraks pada citra X-ray. Kedua, bagaimana akurasi dari model pada metode Convolutional Neural Network untuk mengklasifikasi jenis penyakit toraks. Ketiga, bagaimana pengaruh dari augmentasi data terhadap akurasi pada metode Convolutional Neural Network untuk mengklasifikasi jenis toraks. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mencari tingkat keakuratan model pada Convolutional Neural Network dalam melakukan klasifikasi kategori penyakit toraks pada citra X-ray. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, pertama, penelitian ini berfokus untuk mengklasifikasi kategori penyakit toraks yang dibagi menjadi 14 kelas, yaitu atelektasis, kardiomegali, effusion, infiltration, mass, nodul, pneumonia, pneumotoraks, consolidation, edema, emphysema, fibrosis, hernia, dan pleural thickening. Kedua, dataset yang digunakan berasal dari National Institute of Health Clinical Center. Dataset bernama CHEST X-ray 14 dengan total 110.120 frontal citra X-ray. Penelitian sebelumnya yang menggunakan dataset sama dan melakukan klasifikasi 14 kelas yang sama yaitu dilakukan oleh Wang pada tahun 2017. Penelitian ini membandingkan model AlexNet, GoogleNet, VGGNet 16 dan ResNet 50 pada 14 penyakit tersebut dan mendapatkan hasil skor pengujian melalui nilai AUC yaitu sebesar 0,871 pada kelas penyakit hernia. Adapun dataset pada CHEST X-ray 14 dapat dilihat sebagai berikut. Terdapat 14 kelas penyakit. Konsep Convolutional Neural Network itu sendiri merupakan metode pada deep learning yang disusun oleh layar utama yaitu layar konvolusi, di mana layar tersebut memiliki fungsi untuk mengekstraksi gambar asli menjadi layar per layar dari nilai piksel pada gambar, yang kemudian nilai tersebut digunakan untuk scoring ke setiap kelas klasifikasi. Kemudian model EffusionNet. Model ini merupakan model pre-trained dari Convolutional Neural Network yang telah dilatih lebih dari 1 juta gambar dari basis data ImageNet. Model ini memanfaatkan layar utama konvolusi sebagai proses untuk mengubah gambar menjadi nilai metrik. Inilah mengapa model ini disebut model dari Convolutional Neural Network. Selain itu, model ini memanfaatkan mobile bottleneck, di mana layar itu digunakan untuk mengurangi jumlah feature map.
Kemudian dicari network yang terbaik sebagai acuan untuk menggeneralisasi nilai tersebut dengan baik ke gambar yang baru. Penelitian ini menggunakan proses data augmentasi, di mana ini merupakan proses untuk mengubah atau memodifikasi gambar sehingga komputer mendeteksi bahwa gambar yang dirubah merupakan gambar yang berbeda tanpa mengubah esensi gambar tersebut. Penggunaan data augmentasi pada penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi dari model yang dilatih. Dalam penelitian ini, beberapa teknik augmentasi digunakan, seperti mengatur shearing sebesar 0,1, mengatur zoom ring sebesar 0,15, mengatur rotation ring sebesar 5, mengatur width shift range sebesar 0,1, mengatur height shift range sebesar 0,05, dan mengatur fill mode menjadi reflect. Dan berikut merupakan skema perancangan implementasi dan pengujian model. Dari pengumpulan data yang berasal dari National Institute of Health, kemudian data dilakukan class balancing dengan teknik yaitu menyamakan frekuensi jumlah data pada setiap kelas. Kemudian data dibagi menjadi 3, yaitu data latih, data validasi, dan data uji, di mana data validasi diambil dari data latih. Data latih dan data validasi digunakan dalam proses pelatihan model. Data latih digunakan untuk melatih model ataupun mengimplementasi model, sedangkan data validasi digunakan untuk mengevaluasi network pada proses pelatihan atau pada proses training. Setelah proses tersebut didapatkan model yang kemudian siap untuk dilakukan pengujian dengan digunakan data uji. Setelah lakukan pengujian, dapatkan skor masing-masing kelas menggunakan teknik pengujian yaitu kurva receiver operation curve dan nilai area under the curve, di mana nilai AOC ini didapatkan dari nilai true positive rate dan false positive rate, di mana jika nilai true positive rate-nya mendekati 1, maka semakin baik nilai tersebut. Sedangkan berikut merupakan skema implementasi model pada EfficientNet. Input pada model ini menggunakan resolusi gambar sebesar 128x128 dengan channel 3. Channel 3 biasanya merupakan gambar dengan warna RGB. Kemudian input gambar diolah menggunakan model EfficientNet. Kemudian ditambahkan beberapa layer seperti global average pooling yang berfungsi untuk mengambil rata-rata dari nilai matriks dan nilai yang dihasilkan, langsung dimasukkan ke dalam lapisan softmax. Kemudian ada ditambahkan layer dropout yang digunakan untuk mengatasi overfitting pada proses pelatihan. Dan terakhir ditambahkan layer fully connected layer yang akan menerima input dari hasil keluaran layer ekstraksi fitur citra berupa vektor yang kemudian ditransformasikan seperti multi-neural network dengan berupa tambahan hidden layer, dan kemudian dilakukan scoring untuk masing-masing kelas klasifikasi. Berikut merupakan hasil pengujian untuk klasifikasi 14 penyakit toraks. Dilakukan 2 skenario, yaitu skenario 1 dan skenario 2, di mana skenario 1 skenario tanpa menggunakan data augmentasi dan data balancing, sedangkan skenario 2 menggunakan data augmentasi dan data balancing. Dari skenario 1 didapatkan hasil sebagai berikut, di mana dapat dilihat dari nilai AOC tertinggi didapatkan pada kelas Effusion dengan nilai AOC 0,820. Tetapi pada performa tipe skenario 1 ini didapatkan overfitting pada proses training loss dan validation loss. Dan berikut merupakan hasil dari skenario 2, di mana untuk nilai tertinggi
pada kelas penyakit didapatkan pada kelas edema dengan nilai AUC sebesar 0,873 dan dapat dilihat performa dari training loss dan validation loss dapat mengurangi overfitting dibandingkan skenario 1. Berikut merupakan perbandingan nilai AUC skenario 1 dan skenario 2. Dapat dilihat skenario 2 dengan menggunakan data augmentasi dan class balancing dapat meningkatkan akurasi pada masing-masing kelas. Ini menunjukkan efisiensi dan kegunaan data augmentasi dan class balancing pada proses pelatihan model. Sedangkan ini merupakan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wang dengan menggunakan ResNet 50. Dapat dilihat dari keseluruhan 14 kelas didapatkan nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada penelitian sebelumnya dengan menggunakan EfficientNet. Tetapi ada satu kelas yang masih di bawah daripada penelitian sebelumnya, yaitu kelas hernia. Ini dikarenakan frekuensi jumlah data pada kelas tersebut lebih sedikit dibandingkan kelas-kelas lain pada penelitian ini. Kesimpulan: mengacu pada pengujian yang berhasil dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model yang diusulkan pada penelitian dapat dengan baik melakukan klasifikasi 14 kategori penyakit toraks. Ini dapat dilihat dari perbandingan dengan penelitian sebelumnya dengan menggunakan dataset dan jumlah kelas yang sama. Ditambah dengan menggunakan proses data augmentasi dapat membantu untuk meningkatkan nilai area under curve beberapa kelas penyakit dari pengujian model. Selain penggunaan data augmentasi, menyeimbangkan jumlah data di setiap kelas membantu model untuk mengklasifikasi tiap-tiap kelas secara rata tanpa membuat salah satu kelas memiliki nilai yang dominan. Saran: penulis berharap adanya kelanjutan dan perbaikan pada penelitian ini. Dan pada penelitian selanjutnya disarankan melakukan pengembangan antara lain: pertama, menambahkan variasi layers yang lain; kedua, menggunakan arsitektur dari model pre-train lainnya, atau dapat membuat arsitektur model yang baru. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.